Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kompleks tetrahedral. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan yaitu, ligan lebih dekat terhadap orbital apa saja dan jelaskan akibatnya terhadap splitting energi yang terjadi. Nah, kemarin di dalam pembahasan oktahedral kan mengikat 6 ligan, tetapi di dalam kompleks tetrahedral itu kan mengikat 4 ligan. Jadi pada kompleks tetrahedral, 4 ligan itu mendekati atom pusatnya melalui pojok-pojok kubus. Pojok-pojoknya kubus yang warna hitam putih itu. Karena interaksi ligan dengan orbital E lebih kuat dibandingkan dengan orbital T2. Jadi akibatnya terjadi splitting di mana tingkat energi orbital E lebih tinggi dibandingkan kenaikan tingkat energi orbital T2. Sehingga kebalik, kalau di oktahedral EG-nya yang di bawah, tetapi kalau tetrahedral T2-nya yang di atas. Nah, karena interaksinya tidak langsung antara 4 ligan dengan orbital D atom pusat menyebabkan medan tetrahedral yang dihasilkan merupakan medan yang lemah. Pertanyaan kedua, bagaimana harga 10 deki pada kompleks tetrahedral? Harga 10 deki pada kompleks tetrahedral adalah 10 deki lebih kecil dari P karena pada orbital D atom pusat kompleks tetrahedral terdapat 3 atau lebih elektron. Maka elektron ketiga yang masih ada dipasangkan dengan elektron-elektron yang terdapat pada orbital EG dan T2G. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana gambar splitting energi yang terjadi pada kompleks tetrahedral. Splitting energi yang terjadi pada kompleks tetrahedral yaitu ligan-ligan tidak berhadapan langsung dengan orbital D yang ada, tetapi ligan-ligan tersebut lebih dekat ke orbital T2G dibandingkan ke orbital EG. Interaksi antara ligan dengan orbital T2G lebih kuat dibandingkan dengan orbital EG, sehingga kenaikan tingkat energi orbital T2G lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan tingkat energi orbital EG. Jadi mengakibatkan orbital tersebut mengalami pemisahan atau splitting. Oke, berikutnya soal poin B, kompleks tetrahedral nomor 4 dan 5 itu mengenai gambar konfigurasi senyawa kompleks dan sifat kemagnetannya. Yang pertama soal nomor 4 itu gambarnya sudah terpapang ya. Kemudian saya akan menjelaskan sifat kemagnetan pada senyawa kompleks FeCl4 2-. Senyawa kompleks tersebut bersifat paramagnetik, yaitu kemagnetannya setara dengan adanya 4 elektron yang tidak berpasangan, di mana elektron ketiga sampai kelima menempati orbital T2 karena harga 10 dekinya itu kurang dari P, sehingga elektron keenamnya itu berpasangan dengan salah satu elektron yang telah menempati orbital E. Kemudian soal nomor 5 itu mengenai gambar konfigurasi senyawa kompleks pada COCl4 2-. Itu gambarnya juga sudah terpapang. Kemudian sifat kemagnetan pada senyawa COCl4 2- itu bersifat paramagnetik juga, tetapi agak berbeda, yakni kemagnetannya itu setara dengan adanya 3 elektron yang tidak berpasangan, di mana elektron kedua sampai elektron keenam itu menempati orbital T2 karena harga 10 dekinya itu lebih besar daripada P, maka elektron yang ketujuh itu menempati orbital E.